Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian cara aku organize kulkas aku. Ini adalah kondisi kulkas aku saat ini, jadi kebetulan lagi nggak banyak bahan makanan. Tapi overall biasanya kulkas aku pasti selalu kayak gini, full kontainernya, cara penataannya dan sebagainya. Pasti selalu kayak gini, perubahannya nggak terlalu banyak. Kalau udah pernah nonton video aku yang sebelumnya food preparation atau ngikutin aku di Instagram, pasti lihat beberapa perbedaan dulu sama sekarang. Jadi langsung aja ini aku bakal tunjukin apa aja yang aku pakai untuk organize kulkas aku. Nah, jadi yang pertama aku mau infoin kalau aku selalu pakai food container untuk organize kulkas aku. Jadi alasan kenapa aku pakai food container yang pertama memudahkan saat kita mau mengambil barang. Jadi kalau udah ditata di food container, kita tuh gampang gitu kayak udah tahu food container ini isinya tuh apa. Terus barang-barangnya juga lebih higienis karena ini semuanya tertutup rapat juga. Kemudian barang-barang yang selalu aku beli dari pasar ataupun supermarket selalu aku cuci dulu sebelum aku masukkan ke kulkas. Jadi untuk food container yang aku pakai, di sini aku ada pakai dua macam. Yang pertama ini dari merek Frenzy. Jadi dari Frenzy ini dia tuh bahan plastik. Isinya langsung banyak, langsung dapat 12 pieces dengan dapat 4 ukuran. Jadi yang pertama dia dapatnya tuh ukuran yang begini. Ini yang ukurannya lebih gede, jadi lebih dalam. Biasa aku pakai ini untuk simpan daging-dagingan. Kemudian yang satu lagi yang lebih ceper. Nah, untuk tutupnya aku suka karena dia warnanya netral gitu, nggak gonjreng sama sekali. Kalau kalian udah pernah nonton video food preparation aku, kalian pasti lihat perbedaan kulkas aku yang dulu sama sekarang. Kalau dulu aku masih pakai food containernya itu mix ya, jadi campur-campur, ada yang dari IKEA, ada yang dari Frenzy juga, dengan tutup yang berbeda-beda warna. Nah, kali ini aku udah semua aku ganti, aku senadain semuanya warna putih. Alasannya supaya lebih clean, jadi ketika kita buka kulkas semuanya tuh warnanya senada, kelihatan lebih bersih juga. Selain jadi rapi, dia juga kelihatan lebih estetik. Nah, Frenzy ini selain dapatnya yang dua ukuran yang besar ini, dia juga dapat ukuran yang kecil. Ukuran yang kecil juga sama, yang satu lebih dalam, yang satu tuh lebih ceper. Untuk bahan plastiknya, dia nggak terlalu tebal banget, juga nggak terlalu tipis, tapi bukan tipe yang cepet pecah. Kecuali kalau kalian simpan di freezer, terus jatuh gitu, itu bakal langsung retak ya, bakal langsung pecah. Tapi kalau kayak kalian taruh di chiller, terus dia jatuh, itu nggak bakal langsung pecah. Jadi ini termasuk yang tahan banting juga. Kemudian food container yang kedua yang aku pakai adalah yang modelnya kayak gini. Jadi ini bedanya dari bahan plastik akrilik. Kalau ini bahan plastik full benar-benar plastik, kalau ini tuh dari akrilik gini. Nah, kalau yang gini minusnya dia kayak lebih rentan pecah atau retak gitu. Jadi kalau kita jatuhin misalnya lagi taruh di chiller terus jatuh, itu juga udah bakal langsung retak. Itu minusnya. Tapi dia plusnya, dia tuh modelnya ramping gini, terus bisa di stack, jadi bisa isi banyak. Cuman kalau untuk isi dalamnya, ini kalian harus potong-potong dulu sayurnya supaya bisa keisi banyak. Kalau kayak masih dalam utuh, misalkan kayak terong yang ukurannya lebih besar atau wortel yang ukurannya lebih besar, ini nggak terlalu muat. Ini untuk ukuran yang besar ini dia ada dua size juga, yang ceper sama yang besar. Model food container ini selain bisa di stack kayak numpuk ke atas gitu, kalian juga bisa taruh dalam keadaan kayak berdiriin gini. Jadi kalau kadang food container ini aku taruhnya berdiriin gini, taruh di tray lagi. Nah, selain yang ukuran besar, dia juga ada ukuran yang kecil gini. Tuh, jadi modelnya sama, dia cuma beda dia kayak lebih kecil gitu. Yang berikutnya, nah kalau yang ini kadang-kadang aku pakai di kulkas, kadang enggak. Jadi tergantung isi kulkas. Kalau kulkas aku kayak masih banyak yang kosong, jadi masih bisa masuk food container yang agak gede gini. Biasanya ini aku taruh buat simpen sayur-sayuran yang udah aku potong-potong. Dia modelnya lebih besar kayak model square gini, dan udah dapet sama saringannya gini. Jadi kalau kita mau taruh sayuran, nggak perlu takut kalau airnya bakal kayak ngendep gitu. Kalau misalkan airnya ngendep, sayur-sayur yang kita simpan itu bakal cepat busuk. Jadi plusnya food container ini bisa saringin airnya ke bawah. Nah, ini selain kalian jadiin food container untuk di kulkas, ini juga bisa dipakai untuk di dapur buat kalian cuci-cuci sayuran gitu. Jadi langsung dipakai ini, nanti udah selesai bisa langsung simpan di kulkas. Ini juga udah dapet sama tutupnya. Sebelum lanjut ke food container berikutnya, ini aku mau infoin kalau untuk sayur-sayuran supaya nggak cepet busuk, kalian tuh harus alasin tisu dulu. Jadi kalau aku pakai tisu yang bisa dicuci kayak gini. Jadi ini dijual di Shopee, per lembarnya itu 2000, ukurannya sangat besar. Jadi kalau kalian mau pakai, kalian tinggal gunting-gunting aja sesuaiin sama food container kalian. Jadi alasan kenapa pakaiin tisu kayak gini supaya air yang netes itu nggak ngendap di food containernya dan bikin sayur cepet busuk. Tapi kadang aku nggak pakein, alasannya kenapa? Karena kalau aku jarang simpen sayur-sayuran itu untuk waktu yang lama. Jadi misalkan udah aku simpen ke kulkas, biasa sehari 2 hari itu udah aku pakai dan aku habisin.
Jadi kalau lagi males atau lupa, aku nggak pakai ini lagi. Ini dia ukurannya sangat besar ya, jadi bahannya tuh kayak gini, memang bisa dicuci. Tuh, dia bukan kayak tisu biasa, dia nggak gampang sobek juga. Terus yang berikutnya, aku ada pakai food container kayak gini, yang ukurannya kecil buat simpen kayak daun bawang sama cabai rawit. Nah, kalau untuk food container yang ini, dia modelnya itu udah ada sama saringannya, jadi mirip dengan food container yang gede tadi. Jadi ini tuh kalian nggak usah kasih alas tisu lagi, airnya bakal otomatis netes ke bawah. Kemudian untuk penyimpanan cabai, aku selalu tambahin bawang putih kayak gini. Jadi kalian tinggal taruh gini aja supaya dia lebih awet. Lanjut ke food container yang berikutnya. Kalau ini food container 2 sisi, jadi dia langsung satu gini, bisa dibuka sebelah kiri kanan. Biasanya aku taruh kayak yang kering-kering kayak gini. Ini kayak kacang-kacangan atau goji berry atau kurma gitu. Jadi size-nya nggak terlalu besar, isinya kayak gini. Ini juga lumayan enak dipakai karena tutupnya juga lumayan rapet, dia bisa 2 sisi kayak gini. Ini juga ada beberapa pilihan warna, aku sediain warna putih sama abu. Gitu. Selain itu di kulkas aku juga tambahin food container yang kayak gini. Dia modelnya tuh kayak lonjong gitu, terus ini bisa di stack. Warnanya juga cocok buat kita simpan di bagian sisi pintu kulkas. Kemudian yang berikutnya ini aku mau tunjukin storage aku buat simpen butter, mentega, atau keju juga. Jadi kedua storage ini memang sebenarnya untuk butter. Jadi yang pertama ini tuh ada dari kayak bahan plastik akrilik gini. Nah, bagian tutupnya itu dia bahan dari kayu dan di bagian sini ada karetnya, jadi bisa ketutup rapet. Jadi kalau dari sellernya ini sebenarnya untuk butter kayak bentuk kotak gitu, tapi karena aku nggak pakai butter yang bentuk kotak, aku belinya kayak butter yang memang refillan gitu, jadi aku tuangin ke dalam sini. Terus ini aku tambahin pisau selai kayak gini buat ngambil menteganya lebih gampang. Jadi lebih estetik juga kayak gini. Kemudian yang satu lagi, storage butternya itu modelnya dia udah dapet sama slicernya kayak gini. Jadi ini udah dapet satu set kayak gini. Ini sebenarnya buat butter juga, jadi kalian tinggal butter kotak itu tekan ke dalam, dia bakal langsung jatuh. Terus jadinya kayak kotak-kotak kayak gini. Tapi sekali lagi karena aku nggak pakai butter kotak, ini aku isiin keju. Nah, enaknya setelah kalian slice kayak gini, bisa langsung ditutup dan simpan di kulkas. Dia juga ini tutupnya warna putih, isinya juga transparan. Seperti yang aku jelasin di awal, food container kadang aku taruh di tray. Jadi tray yang aku sediain di kulkas aku untuk saat ini hanya 2 ini. Sama aku lagi ngurang-ngurangin barang di kulkas supaya nggak terlalu penuh. Nah, untuk tray yang satu ini tuh dari bahan plastik juga. Ini bahan plastiknya cukup tebal ya, jadi dia oke dan kokoh. Jadi kenapa aku sediain storage kayak gini lagi? Kayak misalkan kulkas aku lagi rada penuh, jadi kayak sayur-sayuran yang agak gede yang nggak aku potong-potongin kayak labu siam, terong gitu, aku langsung taruh di storage ini, jadi nggak aku masukin ke food container lagi. Jadi aku tetap sediain kayak gini, atau kadang aku taruh buat buah-buahan. Dan satu lagi aku sediain tray kayak gini. Jadi tray ini dia modelnya agak ceper, terus ada handle-nya gini. Kenapa aku sediain tray kayak gini? Jadi fungsinya ini aku buat simpen food container yang modelnya kayak gini. Jadi ini tinggal diberdiriin, ini bisa isi bisa sampai 5 sampai 6 food container. Jadi modelnya tuh kayak lebih hemat tempat gitu. Kalau kita nggak stack bisa taruh kayak gini. Terus yang berikutnya, aku biasanya simpen telur itu dalam suhu ruangan, tapi aku juga selalu sediain storage telur untuk di kulkas. Jadi kalau misalkan kira-kira telurnya udah lama dan belum aku habisin dan bakal belum aku habisin dalam waktu yang cepat, biasanya aku simpan ke kulkas supaya lebih awet dan gak cepet busuk. Nah, aku pakai storage telur kayak gini buat disimpan di kulkas karena dia modelnya tuh dia nggak terlalu makan tempat, jadi kayak agak ramping. Terus juga di bagian sininya ketutup rapet dan ini bisa isi sampai 18 butir. Jadi cukup fleksibel dan hemat tempat juga kalau simpan di kulkas. Warnanya juga cakep banget ya, minimalis gitu model. Tips juga buat kalian yang punya kulkasnya agak kecil, misalkan untuk pakai food container tuh terlalu makan tempat, kalian bisa gantiin pakai ziplock pouch kayak gini. Jadi aku selalu sediain ziplock pouch kayak gini juga untuk simpen daging-dagingan atau sayur-sayuran juga. Jadi misalkan kulkas lagi penuh banget terus kita nggak bisa tambahin food container lagi, aku biasa pakai kayak gini. Ini aku beli di Shopee, harganya juga murah 10.000. Jadi dia bahan plastik kayak gini. Tuh, ini reusable, jadi bisa kalian cuci pakai dan ini ziplocknya tuh rapet banget ya. Jadi benar-benar kenceng, dia juga tebel, bahan plastiknya tuh yang oke. Jadi ini memang bahan plastiknya itu bahan plastik Eva namanya. Jadi memang aman untuk simpen makanan-makanan. Ini 3 size, jadi ini yang size-nya segini. Ini biasa buat simpen daging-daging cincang yang agak kecil size-nya. Terus kayak gini, dia modelnya kayak lebih panjang. Ini biasa aku simpen buat kayak ikan. Kemudian satu lagi yang lebih besar. Jadi ini bisa muat ayam 1 ekor. Atau bisa buat simpen daging ikan juga yang size-nya agak besar.
Nah, kalau misalkan kalian nggak mau repot kayak cuci pakai, sebelumnya aku pakai plastik ziplock dari IKEA. Jadi aku memang ada sediain beberapa size plastik ziplock dari IKEA. Nah, untuk size yang paling besar ini biasa lebih kepake buat simpen daging-dagingan karena dia besar juga. Sebenarnya ini reusable juga, tapi kalau aku biasanya kayak gini, aku cuma pakai 2 kali aja, aku udah nggak pakai lagi. Tapi kalau kayak gini kan bisa simpen seterusnya. Nah, sekarang aku mau tunjukin gimana cara aku simpen semua bahan makanan yang udah aku beli ke dalam food container yang aku mau pakai di kulkas. Sebelum aku pindahin semua bahan makanan aku ke dalam kulkas, aku selalu cuci dulu semua bahan makanan yang udah aku beli dari pasar maupun supermarket. Apalagi di masa pandemi kayak gini, penting banget ya buat kita jaga kebersihan. Jadi aku selalu cuci semua terlebih dahulu, kemudian baru pindahin ke food container. Seperti yang aku jelasin tadi, kalau tutupnya ini tuh fleksibel tuh, jadi dia meskipun agak penuh, dia tetap bisa kayak agak naik gitu loh, tuh kayak mumbul gitu. Jadi bukan yang kayak nggak bisa dinaikin gitu ya, jadi tetap oke. Nah, biasanya aku selalu beli bahan makanan aku tuh secara offline, beli di pasar. Tapi karena masih pandemi kayak gini, aku udah jarang belanja online. Jadi memang aku meminimalisir intensitas aku untuk keluar rumah. Jadi sebisa mungkin apapun aku beli via online. Nah, seperti bahan makanan kayak gitu atau keperluan rumah lainnya, aku ganti jadi belanja via online dari Happy Fresh. Jadi ini kebetulan banget karena bahan makanan aku udah habis. Jadi ini aku baru aja belanja di Happy Fresh. Ini kebetulan banget paketnya baru nyampe. Tuh, jadi ini baru datang sekotak kayak gini, ini dari Happy Fresh ya. Tuh, dia juga packagingnya oke banget. Aku ada beli beberapa bahan makanan dan juga buat stok-stok lainnya. Nah, ini langsung aja ya aku sekalian unboxing dan jelasin ke kalian kenapa akhirnya aku putusin belanja via online di Happy Fresh. Memang belanja di Happy Fresh itu ternyata sangat memudahkan sekali karena dia punya banyak pilihan supermarket dan pengirimannya tuh cukup cepat ya. Kayak ini aku beli kayak kemarin, ini udah bisa dateng besoknya, dan aku suka karena dari Happy Fresh itu bisa pilih gitu tanggal pengirimannya. Jadi kalian bisa pilih mau dikirim hari apa, tanggal berapa, dan juga jam berapa. Jadi fleksibel banget dan sangat memudahkan. Kalau kita lagi nggak di rumah, kita bisa pilih mau dikirim kapan. Nah, ini beberapa bahan makanan yang aku beli di Happy Fresh. Kenapa aku mutusin akhirnya di Happy Fresh? Karena aku punya jurus belanja sendiri. Aku selalu pilih bahan makanan yang kualitasnya masih bagus dan masih segar. Nah, di Happy Fresh ini sendiri mereka tuh ada personal shoppernya yang memang udah terlatih gitu buat pilih bahan-bahan makanan yang kualitasnya bagus dan masih segar. Jadi kalian tuh nggak usah worry kalau bahan makanan yang kalian beli itu datangnya bakal kayak nggak segar atau kurang bagus. Nah, kayak gini nih aku beli kayak ada pakcoy gini. Ini tuh memang jualnya udah langsung satu paket kayak gini. Tuh, dia tuh pilihnya yang masih segar kayak gitu. Jadi aku seneng banget belanja di Happy Fresh, apalagi harganya tuh juga masih sama dengan harga di supermarket yang kita beli. Jadi bukan yang kayak lebih mahal. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau beli via online bakal barangnya tuh kayak lebih mahal dibandingkan kita beli secara offline. Nah, ini aku udah beli tahu juga, mereka packagingnya oke banget, pengirimannya juga cepet. Jadi ini tiba dalam keadaan yang utuh, jadi nggak hancur sama sekali. Kalian tuh nggak usah worry, aku beli sebanyak ini tuh nggak kena ongkir sama sekali ya, jadi benar masih free ongkir. Sangat menguntungkan beli via online, apalagi bahan makanannya tuh beragam banget ya, banyak pilihan supermarket. Nah, kebetulan aku pilih dari Range Market, jadi aku beli ada beberapa bahan. Jadi nggak cuma bisa beli bahan makanan mentah kayak gini, kita juga bisa pilih kayak kebutuhan rumah lainnya. Nih aku ada beli garam juga, nih ada beli stok makaroni juga. Nah, mereka juga selain harganya sama, mereka juga sering ada promo. Kayak ini aku mau beli 2 free, dapat 1 lagi. Udah langsung dapat free-nya. Nah, di aplikasi Happy Fresh-nya ini kalian juga bisa tulis di notes-nya gitu. Misalnya suruh pilih size-nya yang agak besar atau agak kecil atau daging ayamnya, dan semuanya kalian bisa tulis di situ. Jadi jelas banget ya. Terus yang terakhir ini aku ada beli buah-buahan juga. Ini aku ada beli buah pir. Tuh, dipilihnya tuh memang yang bagus-bagus dan masih segar ya. Nah, jadi ini semua hasil belanja aku di Happy Fresh. Lumayan banget ya dapat sebanyak ini. Pengirimannya juga cepat, kita nggak usah repot lagi pergi ke
offline store. Sekalian juga aku mau infoin ke kalian kalau untungnya belanja di Happy Fresh itu mereka tuh bisa balikin uang kita. Misalkan bahan makanan yang kita beli tuh nggak ada. Contoh, aku ada beli sayur-sayuran lain tapi barangnya tuh nggak ada. Nah, dia tuh langsung infoin kalau barangnya tuh nggak ada dan dibalikin gitu uangnya. Kemudian mereka juga selalu infoin jadwal pengirimannya. Jadi misalkan dia bakal ada keterlambatan pengiriman, mereka bakal infoin kalau ada keterlambatan pengiriman. Kayak gitu, jadi enak banget ya belanja di Happy Fresh. Selain nggak perlu repot kita keluar rumah, harganya juga lebih murah, banyak promo juga. Nah, kebetulan mereka juga lagi ada promo, kalian bisa pakai kode voucher ini Jurus Fresh buat dapetin diskon lagi. Untuk di bagian chiller, jadi aku taruhnya kayak gini. Ini contoh tray yang aku bilang, aku taruh food container, jadi taruhnya tuh kayak berdiri gitu. Kalian bisa taruh ngestek ke atas juga. Jadi opsional, kalau aku sementara pakainya kayak gini. Ini yang udah tadi aku isi, tinggal taruh kayak gini aja. Kalau ditanya bisa bocor atau enggak, aku nggak pernah taruh yang bentuknya cairan terus ditaruh berdiri gini. Kalau bisa pun mungkin hanya dia bakal netes aja. Tuh, jadi kayak gini. Kelihatan lebih rapi juga, dan ini masih bisa muat satu food container lagi ya. Untuk di bagian atas ini aku taruh butter storage tadi sama yang food container yang kecil-kecil kayak gini semua, jadi tetap masuk ke dalam. Untuk di area sini bagian bawah memang kayak untuk sayur-sayuran dan food container yang agak tinggi gitu, jadi bisa di stack ke atas. Nah, untuk di bagian bawah juga food container yang kayak lebih kecil gitu size-nya. Nah, ini aku taruh sayur karena kalau yang ini nggak muat di drawer bawah, jadi aku taruh di sini terus kayak gini. Jadi bisa kalian tata-tata aja, susun-susun mau kayak gimana, karena dia bisa di stack dan fleksibel juga. Dan drawernya sini aku tambahin storage transparan kayak gini, seperti yang aku jelasin buat aku simpen kayak sayur-sayuran yang size-nya agak besar. Nah, ini aku taruh brokoli, ini karena brokolinya kecil jadi nggak aku cuci dan potong-potong dulu, jadi langsung aja karena bakal pas pakai tuh bakal langsung cepat habis. Kalau misalnya brokolinya size-nya besar, pasti aku cuci dan potong-potong dulu. Ini juga saya potong, jadi langsung aku masukin di storage kayak gini biar lebih hemat tempat juga. Bisa juga buat simpen buah-buahan. Kayak gini, jadi bisa ditumpuk-tumpuk ya, jadi masih ada space. Nah, untuk di bagian sampingnya sini biasanya aku taruhin sayur-sayur yang udah aku simpan ke food container gini. Nah, ini bisa kalian berdiriin kayak gini. Ini karena kebetulan lagi nggak banyak, jadi cuma bisa taruh satu. Kalau nggak, kalian bisa diberdiriin beberapa food container, jadi kelihatan lebih rapi juga. Nah, meskipun di bagian pintu sebenarnya udah ada storage telur, tapi aku nggak pernah taruh telur-telur di sini. Jadi memang aku sengaja taruh di sini, taruh di bagian dalam karena suhu dinginnya tuh lebih tinggi dibandingkan kalau di pintu kita bakal sering buka tutup kayak gitu. Jadi ini aku biasa taruh snack-snack atau coklat-coklat. Nah, untuk di bagian yang kecil sini aku taruh obat-obatan yang memang harus disimpan di kulkas. Kemudian untuk di area bawah sini aku taruh kayak minuman-minuman aja atau sos-sos aja, kayak ada susu, minuman, sos tiram, susu kayak gini. Terus aku sediain space juga, ini storage juga buat simpen coklat-coklat. Kalau tadinya aku pakai storage yang agak besar, tapi karena aku lagi ngurangin makanan manis juga, jadi memang aku cuma sediain sedikit aja tempatnya. Kayak gitu, selebihnya bisa kita buat simpen minuman-minuman aja kayak yogurt-yogurt gitu. Nah, karena kebetulan kulkas aku lagi agak kosong, jadi ini tuh masih banyak space. Nih aku taruh telur juga, jadi karena masih banyak dan belum bakal dikonsumsi dalam waktu dekat, jadi aku taruh di dalam kulkas juga. Kayak gini masih bisa kalian taruh beberapa food container lagi ya sampai atas. Untuk bagian freezer, ini contoh-contoh daging-dagingan yang aku taruh di food container semua. Jadinya lebih kelihatan rapi, dan juga kalau kita mau ngambil tuh nggak repot sama sekali. Palingan kalau kalian nggak ingat isinya apa, tinggal kalian kasih label aja. Nah, ini daging yang udah aku isi tadi, tinggal taruh kayak gini aja. Kalau misalkan kayak gini, ada beberapa yang aku tetap pakein ziplock. Ini yang dari ziplock IKEA karena nggak muat kalau tambah satu storage yang besar lagi di sini. Terus kemudian untuk di bagian pintunya juga aku tetap pakein food container dari Frenzy yang ukuran kecil buat simpan kayak daging-dagingan yang lebih dikit. Terus ini juga ada daging cincang, aku pakein ziplock yang tadi juga yang reusable. Sama daun bawang aku taruh di freezer biar lebih awet juga.
Nah, jadi segitu dulu ya cara aku organize kulkas aku. Untuk saat ini memang begini cara aku organize. Mungkin nantinya bakal ada beberapa perubahan lagi, aku juga nggak tahu kedepannya seperti apa. Tapi untuk saat ini dengan kondisi kulkas aku yang besarnya segini, dengan penataan kayak gini, menurut aku sangat-sangat efisien dan efektif juga, lebih hemat tempat juga untuk penyimpanannya. Please bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga jangan lupa untuk turn on notification jadi kalian tahu kalau aku lagi ada update video-video baru. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini. See you on the next video. Bye-bye.